1, di mana sebelumnya kalian sudah sudah mendapatkan kimia farmasi 2. Nah, sedikit berbeda ya antara kimia farmasi 1 dengan kimia farmasi 2. Nah, di mana di kuliah kimia farmasi 1 ini kita akan lebih membahas tentang analisis obat ya. Baik itu identifikasi dan analisis sifat fisikokimia obat berdasarkan strukturnya. Oke. Nah, sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan dulu bagaimana teknis kuliah matrikulasi kita ini. Nah, di sini untuk kuliah matrikulasi kita ada 4 kali pertemuan Zoom, 4 kali pertemuan untuk video pembelajaran ya di tiap hari Rabu. Oke, di sini saya buatkan ya bahwa di hari Rabu itu saya akan kirim video pembelajaran tiap hari Rabu. Kemudian di tiap hari Sabtunya kita akan melakukan post-test pembelajaran dari video 1 ini. Nah, maksudnya saya juga untuk kuliah kimia farmasi 1 ini untuk lebih meringankan kalian belajar. Jadi saya menargetkan tiap kalian setelah video pembelajaran 1 hari Rabu, di hari Sabtunya kalian langsung post test. Ya, dan ini yang akan diambil nilai untuk nilai matrikulasi akhir. Nah, tujuannya adalah kalian bisa belajar sedikit-sedikit ya, dicicil belajarnya. Jadi belajar 1 video, 1 ujian. Nah, agar nanti kalian tidak menumpuk harus ujian di akhir. Jadi post test ini bukan kuis ya, tapi benar-benar ujian untuk nilai akhir dari matrikulasi. Jadi silakan persiapkan diri dengan baik. Kalian tonton video pembelajarannya di hari Rabu dan di hari Sabtunya kita akan post test. Seperti itu ya. Nah, ini sudah saya bagi-bagi kira-kira seperti ini untuk pembagian temanya. Nah, kalau misalnya misalnya di video pembelajaran 1 ada yang tidak terselesaikan, maka nanti bisa jadi akan saya masukkan di video pembelajaran 2 gitu ya. Jadi ini sifatnya kondisional ya, tapi ditargetkan seperti ini. Kalau tidak ada halangan, maka saya akan memberikan videonya dengan materi seperti ini. Nah, pertama kita pengantar dulu ya tentang kuliah kimia farmasi ini. Jadi untuk mata kuliah kimia farmasi ini gabungan antara ilmu kimia dan ilmu farmasi. Ya, jadi ilmu kimia itu berarti tentang struktur kimia. Nah, karena kita adalah orang farmasi, berarti kita mengaitkan antara struktur kimianya dengan kerja obat. Ya, bagaimana pengaruh dari struktur kimia dari suatu obat terhadap mekanisme kerjanya. Nah, itu adalah bagaimana bisa mengaplikasikan ilmu kimia dengan ilmu farmasi. Jadi ilmu kimia farmasi ini sebenarnya istilahnya itu luas ya. Untuk ilmu kimia farmasi ini bisa mencakup ke mempelajari struktur obat, bisa juga mempelajari bagaimana mengidentifikasi obat, dan juga bisa mempelajari bagaimana menganalisis obat. Jadi cakupannya luas. Nah, kita kan sudah belajar kimia farmasi 2. Kalau kimia farmasi 2 itu kita lebih mengarah ke analisis obat secara kuantitatif ya. Jadi menghitung, kita belajar tentang reaksi kimia obat. Nah, dan dari reaksi kimia yang terjadi itu kita bisa mengukur secara kuantitatif kadarnya. Ya, jadi ada aspek kuantitatif yang diukur ketika ada suatu reaksi kimia.
Nah, sedangkan untuk kimia farmasi 1 ini, kita lebih ke analisis kualitatifnya, ya, bagaimana cara mengidentifikasi suatu senyawa obat dan juga menemukan bagaimana hubungan struktur obat dengan aktivitasnya, bagaimana kaitan antara struktur suatu senyawa obat dengan aktivitas biologisnya. Seperti itu. Nah, biasanya untuk kimia farmasi ini kalau dulu ya di saya kuliah itu belum ada kimia farmasi, namanya adalah kimia medisinal. Ya, kimia medisinal itu hubungannya untuk merancang senyawa obat baru. Nah, contohnya seperti ini ya, ketika kita merancang suatu senyawa obat secara sintesis atau semisintesis, maka kita harus memiliki dulu dasarnya. Dasar untuk bagaimana merancang senyawa obat itu, ya dasarnya adalah kimia medisinal. Atau kalau di sekarang namanya kimia farmasi. Nah, tujuannya kita mempelajari kimia farmasi ini adalah kita ingin mengetahui sifat-sifat kimia dan fisika bahan obat ataupun obat jadi yang berasal dari bahan sintetik. Nah, catatannya di sini adalah bahan sintetik. Ya, karena kalau misalnya senyawa yang berasal dari bahan alam, ya senyawa obat yang berasal dari bahan alam, maka itu mata kuliahnya adalah farmakognosi dan fitokimia. Ya, sedangkan kalau untuk kimia farmasi ini adalah senyawa-senyawa dari bahan sintetis atau semi sintetis. Kalau semi sintetis itu artinya gabungan antara alami ya isolasi dengan sintesis yang dibuat di laboratorium. Nah, jadi ini penting ya, sifat-sifat fisika, kimia dan fisika dari obat tersebut itu mempengaruhi bagaimana cara mensintesanya ya, dan juga mempengaruhi dari efek terapi dari senyawa tersebut. Nah, apa saja ruang lingkup pembelajaran kimia farmasi ini? Pertama, kita akan membahas tentang senyawa aktif. Ya, senyawa aktif artinya senyawa yang menghasilkan efek terapi. Ya, karena ada senyawa aktif, ada bahan tambahan. Jadi di sini kita tidak akan mempelajari bahan tambahan. Kalian akan mempelajari bahan tambahan itu di mata kuliah farmasetika ya. Karena kalau dalam farmasetika, dalam formulasi atau teknologi farmasi itu selain kita belajar tentang senyawa aktifnya, kita juga harus belajar tentang bahan tambahan atau eksipien dari sediaan-sediaan farmasi. Karena ternyata eksipien itu juga mempengaruhi dari sisi farmasetikanya. Bagaimana pelepasan obat itu berpengaruh ya, bahan eksipien itu ternyata berpengaruh terhadap dari segi farmasetiknya. Jadi kita tidak mempelajari senyawa tambahan atau zat tambahan, kita hanya belajar tentang senyawa aktif. Kemudian kita akan belajar tentang struktur. Nah, di struktur ini, karena kita belajar tentang senyawa kimia, otomatis kalian sudah harus paham ya ketika istilah-istilah yang nanti kita akan pakai. Misalnya gugus fungsi kita sudah belajar di kimia organik, jadi tolong dibaca-baca lagi, dibuka kembali catatannya yang sebelumnya tentang apa itu gugus fungsi, kemudian istilah-istilah misalnya kalau saya sebut gugus hidroksil kah, gugus fenil kah, ya, saya anggap kalian sudah paham. Ya, karena kita sudah belajar di kimia organik untuk penamaan struktur-struktur dari senyawa kimia. Nah, kemudian kita juga akan belajar tentang bagaimana mengembangkan rancangan obat. Nah, di masa sekarang ini ketika penyakit sekarang juga semakin banyak, semakin beragam ya. Kalau mungkin penyakit degeneratif mungkin itu saja ya. Tapi penyakit yang berkembang sekarang itu yang paling yang apa ya, semakin banyak penyakit baru itu kan biasanya berasal dari mutasi ya, apakah itu mutasi virus atau mungkin juga berasal dari resistensi suatu antibiotik ya, karena yang sangat paling banyak permasalahan itu yang
obatnya harus dicari, ditemukan obat-obat baru itu karena misalnya kata orang sudah tidak ampuh lagi, yaitu dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan mikroorganisme. Biasanya seperti itu ya, karena kalau mikroorganisme itu rentan terhadap mutasi dari gennya ya, gen dari mikrobanya, atau adanya resistensi dari manusia itu akibat penggunaan obat yang tidak sesuai aturan ya, untuk antibiotik kah, antiviral kah gitu. Nah, makanya penemuan obat baru itu harus terus dikembangkan. Ya, kalau misalnya untuk analgetik ya mungkin gitu-gitu aja ya. Paling penambahan rancangan obat barunya itu bagaimana meminimalisir efek samping dari analgetik ya, seperti NSAID itu kan efek samping yang sangat terasa oleh pasien jika kita menggunakan jangka panjang itu adalah masalah lambung ya, karena efek samping dari NSAID itu adalah menghambat prostaglandin ya, jadi bisa menghambat pembentukan mukus di lambung yang akhirnya nanti akan menjadi inflamasi di lambungnya. Nah, makanya terus dicari-cari obat yang memiliki efek analgetik yang bagus tapi dengan efek samping yang rendah. Atau yang masih sekarang banyak dikembangkan itu adalah senyawa-senyawa anti kanker. Ya, obat-obat sitotoksik. Karena memang kalau kanker pun sekarang penyakit yang bukan suatu penyakit yang bukan suatu penyakit yang jarang lagi kita temui ya, tapi sudah sangat banyak sekali sekarang orang kena kanker ya, itu kayak udah biasa aja, ibunya sakit apa gitu ya. Kanker otak lah gitu ya, nauzubillah min dzalik gitu. Karena sekarang memang mungkin karena pengaruh ini juga ya, pengaruh dari makanan yang kita makan gitu ya, pola hidup kita yang semakin tidak sehat, kemudian juga toksik-toksik dari lingkungan, apakah air yang sudah tercemar atau udara, yang itu pastinya juga akan berpengaruh ke tubuh. Maka dibutuhkan adalah rancangan obat baru ini, pasti terus dibutuhkan. Jadi penelitian seputar penemuan obat baru, nah itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Gitu. Seperti sekarang yang COVID-19 itu, untuk strategi menemukan obatnya macam-macam ya, bukan hanya vaksin. Saya kira bukan hanya vaksin ya, banyak sekali mungkin peluang-peluang lain yang bisa menjadi strategi untuk menyelesaikan pandemi ini ya. Tapi ya itu kembali lagi ya, untuk menemukan obat baru ini butuh sarana dan prasarana yang luas gitu, yang bagus gitu, yang luas, yang high tech lah istilahnya. Ya karena kalau di dunia itu sekelas Pfizer ya, yang memang dari dulu itu memang untuk dia mengembangkan obat itu sebagai pionir lah istilahnya ya, dia untuk menemukan senyawa-senyawa baru gitu kan, yang merek-merek paten itu kan banyak sekali dari Pfizer seperti itu. Dan kalau Indonesia ya kita masih sebagai follower lah ya. Nah, kemudian ruang lingkup kimia farmasi 1 ini juga tentang bagaimana mengembangkan hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis. Maksudnya dalam kajian dalam kimia farmasi ini juga bisa menemukan hubungan ya antara struktur kimia dengan aktivitas biologis. Nah, sekarang itu yang berkembang ada istilahnya kimia komputasi. Ya. Jadi kimia komputasi ini kita mendesain senyawa obat melalui aplikasi komputer ya, dengan cara mengotak-atik strukturnya. Nah, karena pasti struktur aktivitas suatu senyawa obat itu pasti tergantung dari struktur kimianya. Jadi untuk menghemat waktu dan menghemat biaya ya, ketika mungkin nggak suatu senyawa ini disintesis di laboratorium, nah, dicobakan dulu melalui kimia komputasi. Ya, dicobakan dulu apakah mungkin nggak ya, karena semuanya sekarang itu
untuk, membuat suatu senyawa pun itu sudah ada hitung-hitungannya ya melalui komputer. Mungkin nggak suatu senyawa ini terbentuk ya berdasarkan, teori mekanika kuantum kah gitu, semuanya sudah terhitung, sudah terkuantifikasi. Nah, kalau misalnya dari segi hitung-hitungan manusia itu tidak mungkin terjadi. Jadi di lab kita tidak usah susah-susah lagi mensintesisnya karena pasti ini tidak akan terjadi gitu. Kemungkinannya nol gitu ya misalnya. Tapi kalau misalnya di komputer, secara komputer itu suatu senyawa itu bisa disintesis dan ada juga ya di kimia komputasi itu istilahnya docking, ya docking molekuler. Bagaimana kita menambatkan suatu senyawa kita, ligan kita ke reseptor. Jadi kan kalau kalian belajar farmakologi molekuler itu kita sudah belajar tentang bagaimana reseptor obat, ya membahas mekanisme kerja obat itu secara molekuler. Obat ini dia menempati reseptor yang mana? Gitu. Kalau kita belajar di farmakologi molekuler. Nah, di kimia komputasi berupa docking, berupa penambatan molekuler dicoba-coba nih. Suatu senyawa-senyawa ini kira-kira bisa nggak dia tertambat di reseptor itu. Itu kalau misalnya dia punya peluang yang besar gitu ya, nanti akan dicoba disintesis di laboratorium. Itu salah satu bagaimana mengembangkan obat baru. Jadi sekarang tuh semua sudah tergantikan ya. Semua kegiatan manusia itu melalui satu perangkat yaitu komputer itu semuanya sudah bisa digantikan, termasuk dengan praktek kimia ya kayak gitu ya, seperti itu. Tapi tetap ya kalau sebagus-bagusnya hasil simulasi di komputer ya tetap harus kita cobakan langsung gitu ya, di real, di dunia nyatanya bener nggak gitu. Kalau di dunia maya, secara komputasi dia bisa terbentuk suatu senyawa baru, apakah realnya bisa atau tidak gitu. Karena pasti di komputer kalau yang secara teori kan di komputer itu teori ya, secara teori dia bisa terbentuk, belum tentu pada praktek di dunia nyatanya itu bisa terjadi. Itu kan pasti ada hambatan-hambatan atau faktor-faktor lain nanti sebagai penghambatnya. Nah, kemudian juga kita akan membahas tentang analisis obat ya atau uji biologinya. Itu analisis obatnya lebih ke identifikasi untuk kimia farmasi 1 ini. Nah, sekarang pun sudah ada istilahnya virtual screening. Ya, jadi untuk menguji aktivitas suatu senyawa obat itu bisa digunakan virtual screening ya secara virtual dengan komputer itu tadi, dengan kimia komputasi. Gitu. Bagaimana kita sudah tahu nih kalau secara virtual screening mungkin nggak dia memiliki efek ini. Tuh, jadi sekarang sudah canggih ya. Bisa menggunakan aplikasi kimia komputasi. Nah, untuk kimia farmasi ini juga tidak berdiri sendiri ya, pasti berkaitan dengan cabang ilmu lainnya. Nah, cabang ilmu lain yang terkait dengan kimia farmasi ini adalah kimia organik, biokimia, dan farmakologi. Nah, untuk kimia organik ini berhubungan dengan struktur dan reaksi kimia. Nah, jadi ingat kan bahwa hampir 90% ya kalau bisa dibilang hampir 90% obat itu merupakan senyawa organik. Nah, kembali lagi pengertian dari senyawa organik itu apa? Senyawa organik adalah senyawa yang mengandung atom C, atom karbon. Maka dia akan tergolong menjadi senyawa organik ya. Karena obat-obat merupakan senyawa organik, pasti kita akan berkaitan dengan kimia organik ya, dasarnya itu adalah kimia organik. Dibahas strukturnya, kemudian juga dibahas tentang reaksi kimia yang terjadi. Kemudian terkait dengan ilmu biokimia. Nah, kalau ilmu biokimia ini berhubungan dengan reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh. Ya, bagaimana respon tubuh kita ya secara kimia ketika obat itu masuk. Nah, itu adalah biokimia. Kemudian juga terkait dengan ilmu farmakologi. Ya,
farmakokinetik obat dan farmakodinamik obat. Nah, ini kaitannya dengan ilmu lain. Nah, untuk selanjutnya kita ingat kembali ya, apa itu obat? Nah, obat itu merupakan suatu zat ya, baik dia berasal murni kimiawi, kemudian ada yang berasal dari hewani atau nabati, dari tumbuhan, yang dalam dosis layak dapat meringankan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit atau gejala-gejalanya. Jadi di sini saya highlight-nya dosis ya. Jadi karena ketika dosisnya itu harus pas, atau di sini disebut dengan dosis layak ya. Dosis terapeutiknya itu harus jelas ya, karena kalau misalnya tidak jelas nanti takutnya ada lethal dosisnya rendah gitu ya, maka takutnya bukannya jadi sembuh gitu, malahan menyebabkan penyakit yang lain. Maka harus jelas di sini adalah dosisnya berapa, kemudian dosis toksiknya berapa, tidak boleh melebihi berapa nih, jadi harus jelas dulu. Jadi kalau untuk dikatakan obat, dia harus memiliki dosis yang layak. Ya, misalnya juga kita menggunakan obat-obat herbal, nah biasanya kendalanya itu di dosis. Ya, karena tidak terstandar biasanya. Misalnya menggunakan ini takarannya apa biasanya kalau orang pakai obat-obat tradisional itu? Kurang jelas ya takarannya, 5 lembar kalau jahe aja kita 1 ruas jari katanya. Ruas jari saya dengan ruas jari orang lain, anak kecil pasti beda kan. Nah, makanya kalau untuk salah satu yang kendala di obat-obat dari bahan alam itu adalah menyeragamkan dosisnya, itu yang susah. Ya, sedangkan kalau obat-obat sintetik itu udah jelas ya berapa miligramnya atau berapa IU-nya ya. Itu sudah jelas, jadi dosisnya sudah jelas. Nah, kemudian penggolongan obat itu berdasarkan sumbernya bisa digolongkan ke dalam obat alami, obat semi-sintesis, atau obat sintesis. Nah, contohnya obat alami itu adalah kinin ya. Nah, kalian udah tahu obat malaria yang sekarang sudah tidak dipakai lagi sebagai anti malaria karena sudah resisten ya, kinin ini sudah tidak dipakai karena resisten, tapi malahan menjadi obat lain ya, bisa dipakai untuk rheumatoid arthritis. Nah, sekarang digunakan malahan untuk rheumatoid arthritis kinin ini. Kalau kinin ini diisolasi langsung ya, diisolasi langsung dari kina, senyawa kinanya ini, karena belum bisa disintesis. Jadi tidak semua senyawa bisa disintesis ya di laboratorium. Atau kalau mungkin bisa disintesis, kalau harganya lebih mahal dibanding diisolasi misalnya, ya mending diisolasi ya, karena cost-nya itu pasti juga dihitung gitu untuk pembuatan obat, apakah lebih mahal disintesis atau diisolasi dari bahan alam tersebut gitu. Kalau dari kinin ini jadi lebih gampang untuk diisolasi tuh. Nah, kalau contohnya yang obat semi sintesis. Nah, obat semi sintesis itu berarti mungkin dia diisolasi dulu dari senyawa alam, kemudian sudah dapat senyawa analognya gitu ya, nanti dirubah menjadi senyawa lain. Contohnya morfin menjadi kodein. Ya, jadi kalau morfin ini kan diekstrak, diisolasi dari Papaver somniferum atau popi ya, tanaman popi ini didapat morfinnya. Nah, kemudian morfin ini bisa disintesis, dirubah menjadi senyawa kodein. Nah, morfin ini sebagai analgesik kuat bisa dirubah menjadi kodein antitusif. Kemudian obat yang sintesis murni. Nah, sintesis murni itu artinya dari awal memang
didapatkan dengan cara sintesis, contohnya obat-obat antihistamin ya, tanpa ada isolasi senyawa alam gitu, langsung aja disintesis di laboratorium, contohnya antihistamin. Nah, selanjutnya bagaimanakah nasib obat dalam tubuh? Ya, ketika seseorang meminum obat, contohnya ini untuk obat oral ya, yang saya contohkan obat oral. Kalau bentuk sediaannya lain juga beda lagi nasib obat dalam tubuhnya. Nah, kalau misalnya oral, contohnya kapsul atau tablet, maka akan terjadi proses liberasi. Nah, artinya senyawa aktif dalam sediaan obat itu harus dilepaskan dulu dari matriksnya. Ya, dari bentuk sediaannya ya. Kalau misalnya tablet, dia harus mengalami disolusi dulu gitu ya, sampai nanti bisa senyawa aktifnya itu terlepas dari bahan tabletnya itu, dari eksipien tabletnya itu ketika sudah masuk ke dalam tubuh. Ini disebut dengan fase biofarmaseutika. Nah, kemudian setelah lepas ada fase absorpsi ya, diserap di dalam darah. Setelah diserap masuk ke dalam darah, kemudian didistribusikan. Nah, didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh. Kemudian ada fase metabolisme. Nah, metabolisme ini senyawa obat dirubah menjadi bentuk lainnya. Nah, setelah itu dia dikeluarkan ya, yang tidak berguna sisa-sisanya itu akan diekskresikan, apakah itu melalui feses atau melalui urin. Kalau dia larut air akan diekskresikan melalui urin, kalau dia larut lemak biasanya melalui feses. Nah, jadi kalau ADME ini, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi ini merupakan termasuk ke dalam fase farmakokinetika, sedangkan yang disebut dengan farmakodinamik itu adalah bagaimana respon tubuh terhadap obat, yaitu di metabolismenya. Ya, bagaimana respon tubuh terhadap obat. Kalau farmakokinetik, bagaimana nasib obat dalam tubuh. Kalau biofarmaseutik berarti bagaimana pelepasan senyawa aktif dari sediaannya. Nah, kalau di alurnya seperti ini ya. Obat ya yang dipabrikasi ya sesuai dengan formula dan dosisnya dirubah menjadi bentuk sediaan, ini merupakan suatu fase farmaseutik. Jadi kalian belajarnya di sini di ilmu farmaseutika, bagaimana memformulasikan suatu zat menjadi suatu bentuk sediaan. Ya, bentuk sediaannya pun nanti macam-macam ya, tidak semuanya oral. Bisa berupa salep, bisa berupa injeksi dan lain-lain ya, tergantung dari targetnya apa gitu kan. Target obat ini reseptornya apa gitu. Misalnya satu obat, misalnya obat gatal kulit. Nah, itu kan targetnya di kulit misalnya. Terus ternyata reseptornya juga ada di situ. Ya udah, kenapa kita harus sistemik gitu ya. Kalau kita minum secara oral itu kan berarti dia sistemik ya, kerjanya sistemik. Ya, kalau bisa bekerja lokal ya kita pakai lokal aja gitu. Nah, semua pertimbangan itu kalian belajarnya di ilmu farmaseutika. Oke, kemudian dari saluran sudah dalam bentuk sediaan, kemudian sudah masuk ke saluran cerna ya, ada pemecahan bentuk sediaan dan zat aktifnya larut. Kemudian ada penyerapan. Nah, berapa yang terserap dalam tubuh itu ada belajar di farmakokinetiknya ya, bioavailability-nya ya, BABE-nya ya. Bioavailability. Nah, kemudian yang masuk ke peredaran darah berapa ya, Kak? Ini akan menjadi obat bebas. Nah, kalau misalnya dia suatu sediaan obat berupa intravena, dia tidak akan mengalami yang ini ya, saluran cerna dan BA-nya pasti 100% ya. Kalau dia intravena, dia akan langsung masuk ke peredaran darah. Kalau dia intramuskular,
dia masuk ke jaringan dulu. Ya, masuk ke jaringan dulu, baru menjadi obat bebas. Nah, ini obat bebas ini yang masuk ke, apakah dia akan masuk ke protein plasma atau dia akan di metabolisme dulu ya. Metabolisme ini nanti bisa jadi aktif, menjadi senyawa aktif, akan masuk ke reseptor, ya akan memberikan respon biologis, atau akan menjadi metabolit yang tidak aktif, ya, atau bioinaktivasi. Kalau dia bioinaktivasi, dia akan dikeluarkan, diekskresikan oleh tubuh. Kalau dia menjadi metabolit senyawa aktif, maka dia akan ikut ke reseptor, ya, akan menghasilkan respon biologis. Itu skemanya. Ya. Nah, untuk metabolisme obat ini, metabolisme merupakan perubahan struktur kimia obat di dalam tubuh yang dikatalis oleh enzim. Hasil metabolismenya disebut dengan metabolit. Metabolit yang terbentuk itu ada dua, ada yang tidak aktif, nah disebut dengan proses bioinaktivasi, atau malahan metabolitnya itu yang aktif, ya, yang memiliki efek terapeutik, yaitu bioaktivasi. Nah, tujuan dari metabolisme ini apa? Tujuannya adalah mengubah obat menjadi metabolit yang tidak aktif, ya, tidak beracun atau tidak toksik, atau dia berubah menjadi lebih mudah larut dalam air, ya, hidrofil, atau lebih mudah diekskresikan dari tubuh. Macam-macam ya tujuan metabolisme obat itu. Apakah dia untuk merubahnya menjadi tidak aktif dulu, atau merubahnya menjadi tidak toksik, atau agar bisa lebih mudah larut dalam air, atau mudah dikeluarkan dari tubuh. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme atau biotransformasi obat itu adalah pertama konsentrasi obat, ya, kemudian fungsi hati. Nah, di sini penting ya, karena metabolisme obat itu berlangsung di hati gitu. Jadi kalau ada orang yang ada penyakit di hati yang berhubungan dengan liver gitu, biasanya metabolisme obat akan terganggu karena fungsi hatinya menurun. Nah, itu agak susah ya kalau untuk pasien-pasien yang punya fungsi hatinya menurun itu, nanti semakin memperberat kerja livernya ketika obatnya terlalu banyak. Kemudian ada pengaruh usia juga, ya, karena usia itu usianya semakin lanjut, berarti metabolisme yang ada dalam tubuh juga akan semakin menurun. Kemudian ada dari genetiknya atau dari pemakaian obat lain. Tuh. Karena pemakaian, ada juga obat-obat yang sangat mempengaruhi metabolisme. Ya, ada obat-obat lain yang mempengaruhi metabolisme obat, interaksinya ya berupa metabolisme terganggu, metabolisme obat yang lain terganggu. Nah, untuk fase metabolisme obat ini ada dua ya, kita kenal dengan dua fase. Fase 1 itu perombakan dulu. Nah, perombakan itu membuat senyawa obat menjadi lebih polar, ya. Lebih polar berarti lebih larut air, kemudian mudah diekskresikan melalui proses oksidasi-K, reduksi-K, atau hidrolisis. Contohnya reaksi oksidasi asetanilid menjadi acetaminophen sehingga dia lebih larut air misalnya ya. Kemudian ada fase konjugasi. Setelah mengalami fase perombakan bisa menjadi fase konjugasi. Ya. Jadi fase konjugasi ini contohnya di sini ya. Kalau misalnya dia suatu senyawa ya, dia lipofil, bersifat lipofil berarti dia larut lemak, ketika dioksidasi senyawanya itu ya akan berubah menjadi senyawa yang hidrofil. Oke. Atau mungkin senyawanya dihidrolisis dulu sebelumnya. Ya, apakah dengan penambahan gugus sulfat ya, atau sulfasi, asetilasi, atau glukonioridasi itu. Jadi di fase konjugasi ini kita obat-obat itu ditambahkan gugus fungsi yang baru ya. Nah, ini contoh dari fase 1 ketika asetanilid
dirubah menjadi acetaminophen. Nah, ada penambahan gugus OH di sini. Ya, jadi si acetaminophennya lebih larut air dibanding asetanilit karena ada gugus OH. Atau reaksi reduksi kloramfenikol menjadi arilamin. Nah, kalau di sini kan kita lihat ya. Apa nih yang berubah nih? NO2-nya ya menjadi NH2 sini. Atau contohnya reaksi hidrolisis. Prokain menjadi asam para amino benzoat. Nah, di hidrolisis berarti dipecah, diputus rantai yang ini. Yang di sini. Dietilaminnya ini diputus. Itu yang disebut dengan hidrolisis. Nah, di fase 2 contohnya jadi kalau di fase 1 itu hanya perombakan ya, diputus-putus misalnya gugus fungsinya. Nah, kalau di fase 2 ini ditambahkan gugus fungsi yang lain. Contohnya salisilamid ya, di sini ditambahkan dengan gugus C6, kurang jelas ya ini berapa nih, C6H9 ya, O6. Sehingga membentuk salisilamid glukoronoid gitu. Atau contohnya reaksi metilisasi tiourasil. Berarti ditambahkan metil ya. Metilasi sebentar, ini apa yang bedanya ya? Tiourasil dengan metil tiourasil. Harusnya ada, kalau metil ada CH3 ya. Ini kayaknya gambarnya salah. Ya. Karena kalau metil pasti ada CH3-nya mungkin di sini nih. Ya, mungkin gambarnya salah, nanti saya cross check lagi ya. Nah, selanjutnya mekanisme kerja obat. Nah, setelah obat mencapai sudah didistribusikan gitu ya, sudah di metabolisme gitu. Kemudian dia masuk ke reseptornya, bertemu dengan reseptornya, maka itu nantilah yang akan menghasilkan respon biologis. Nah, jadi obat tersebut akan berikatan dengan reseptor. Ya, tempat aktifnya, tapak aktifnya istilahnya kan. Ini misalnya produk senyawa, suatu senyawa obat, kemudian ini ada tapak aktifnya. Nah, jadi harus ada kecocokan antara reseptor dengan produk ini ya. Jadi kecocokannya itu berdasarkan strukturnya ya. Jadi kalau diistilahkan dulu kita belajar itu seperti kunci dengan gemboknya ya, antara kunci dengan gembok. Jadi si reseptor ini merupakan gemboknya gitu ya. Si ini merupakan kuncinya. Jadi ada kesamaan bentuk. Nah, nanti ketika senyawa obat sudah bertemu, sudah menduduki reseptornya, maka efek yang terjadi bisa ada kemungkinan ada tiga kemungkinan. Apakah bersifat agonis, antagonis, atau antagonis parsial. Agonis itu berarti dia efeknya sama ya, efeknya sama dengan reseptor ini. Efeknya apa gitu ya, kalau misalnya dia kerjanya simptomatik gitu ya, maka dia akan sama gitu menambah kerjanya. Kalau antagonis berarti dia bekerja berlawanan ya dengan aktivitas reseptornya ini gitu. Kalau antagonis parsial berarti dia ada yang sebagian dia bersifat antagonis, sebagian lagi dia bersifat agonis. Maka disebut dengan antagonis parsial. Ya, jadi ada kompleks enzim dengan substrat. Jadi di bawahnya itu adalah enzim. Ketika suatu produk berikatan dengan tempat aktif reseptornya disebut dengan substratnya. Nah, nanti akan terjadi reaksi enzimatiknya. Nah, selanjutnya struktur aktivitas obat. Nah, jadi sifat fisika dan kimia suatu obat dapat mempengaruhi aktivitas biologi. Apa aja yang termasuk dengan sifat fisika kimianya itu? Nah, sifat yang termasuk dengan sifat fisika kimianya itu adalah
Coba diingat lagi, apa-apa aja yang disebut dengan sifat fisika, apa-apa aja yang termasuk ke dalam sifat kimianya. Ya, pertama mungkin kepolarannya, ya kemudian titik didihnya, derajat ionisasinya, keelektronegatifannya, gitu ya. Kemudian struktur kimianya itulah yang mempengaruhi aktivitas terhadap yang mempengaruhi aktivitas obatnya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita belajar kimia medisinal, nanti kita akan melihat apakah ada hubungan kekhususan atau kespesifikan struktur itu terhadap aktivitas obat. Karena ini tidak serta-merta ya, ketika suatu dari segi struktur dia mirip, itu pasti aktivitasnya sama, itu tidak ada. Tidak ada pernyataan seperti itu ya. Karena kemungkinannya adalah misalnya ada obat yang obat yang strukturnya tidak spesifik, tapi aktivitasnya sama. Contohnya obat-obat yang bekerja sebagai sedatif ya, seperti ether, kloroform itu. Ini kan dia tidak memiliki struktur kimia yang sama. Ether dan kloroform itu kan jauh beda strukturnya, tapi ternyata efeknya sama ya, seperti hipnotik, sedatif ya. Kemudian ada juga obat-obat yang memiliki struktur spesifik. Ya, strukturnya tuh hampir-hampir mirip. Obat yang aktivitas biologinya itu disebabkan oleh sifat kimianya, dan kerja obat ditentukan oleh interaksi langsung antara obat dengan reseptor atau akseptor spesifiknya. Contohnya obat-obat golongan diuretik. Jadi obat-obat diuretik ini memiliki struktur yang spesifik. Tuh. Nah, kemudian untuk struktur kimia obat, ya, struktur kimia obat itu kita ingat ada rantai induk, ada rantai samping. Nah, contohnya obat ini ya, memiliki rantai induk, ini epinefrin atau isoproterenol. Kalau misalnya R-nya itu rantai sampingnya ya, jika R-nya itu merupakan CH3, ya, dia adalah epinefrin, maka dia akan memiliki efek hipertensi. Nah, ketika dirubah, rantai sampingnya dirubah menjadi CH3 kali ya, menjadi isoproterenol, dia akan berefek hipotensi. Nah, di sini berarti struktur induknya itu ya dengan struktur induk yang sama, tapi hanya perbedaan di rantai sampingnya memiliki efek kebalikan ya, antara efek hipertensi dengan efek hipotensi. Nah, hubungan antara struktur kimia dan aktivitas biologis dapat dilakukan dengan mengaitkan. Ya, kita bisa mengaitkan antara gugus fungsional tertentu dengan respon biologis tertentu. Senyawa dengan gugus fungsional yang sama akan mempunyai aktivitas yang sama. Ya, contohnya fenol, kresol, eugenol mengandung gugus fungsi hidroksifenol dan berkhasiat sebagai antibakteri. Jadi, memang ya senyawa fenol ini merupakan senyawa antibakteri. Nih, jadi kalau yang A ini adalah fenol, kemudian dia yang B adalah ortokresol, kemudian metakresol, jadi ditambah CH3-nya di sini ya, ada CH3-nya. Kemudian parakresol dan eugenol. Ini eugenol ini yang kita dapatkan dari ini ya, dari apa sih namanya? Tembakau ya. Nah, ternyata struktur dasar dari fenol inilah yang memiliki aktivitas antibakteri. Itu, dan turunan-turunannya ternyata sama, aktivitasnya juga antibakteri. Nah, kemudian ada juga senyawa yang struktur kimianya tuh berbeda. Nah, tapi namun aktivitas biologisnya sama. Contohnya ya senyawa ether, ya obat anestesi ya, ether, siklopropan, halotan. Ini kan tidak ada kesamaan struktur ya, tapi ternyata dia memiliki efek biologis yang sama, dan itu kita pelajari dari kimia farmasi 1 ini di hubungan struktur aktivitas. Nah, kemudian ada pula senyawa dengan unit struktur sama tetapi memiliki aktivitas biologis bermacam-macam. Nah, jadi satu induk
induknya sama ya, tapi ketika ada rantai sampingnya berbeda-beda, efeknya juga ternyata bermacam-macam. Ya, contohnya obat turunan sulfonamid yang dapat berkhasiat sebagai antibakteri. Ternyata turunan dari sulfonamida ini juga ada yang bisa berefek hidrodiuretik, anti lepra, anti malaria, urikosurik ya, atau dia memiliki anti diabetes. Nah, jadi ini unik juga ya. Nah, jadi struktur dasarnya struktur golongan sulfanilamid ya. Antibakteri kan sulfanilamid ini ternyata bisa menjadi antibakteri, bisa menjadi anti lepra. Ini kan ditambah-tambahkan gugusnya aja ya. Tambahkan di sini. Kemudian bisa juga menjadi anti diabetes ya, karbutamid, atau menjadi diuretik, HCT, hidroklortiazid, atau menjadi urikosurik. Tuh, jadi ada 3 berarti ya, ada yang strukturnya hampir sama, kemudian dengan aktivitas biologis yang sama, ada yang strukturnya berbeda tapi punya aktivitas biologis yang sama, atau yang rantai induknya sama, ya turun dari satu senyawa induk, ya ternyata turunan-turunan senyawanya itu macam-macam lagi efeknya. Kemudian kita kenal dengan hubungan struktur aktivitas. Jadi di hubungan struktur aktivitas ini kita mempelajari hubungan struktur aktivitas suatu obat yang dapat membantu dalam memahami mekanisme kerja obat. Jadi gunanya itu adalah untuk rancangan obat baru ya, agar jadi tujuan kita membuat obat baru itu kan menyempurnakan obat yang sebelumnya. Apakah menyempurnakannya dengan meningkatkan efikasinya atau menurunkan toksisitasnya. Ya, itu tujuan dari merancang obat baru itu. Atau membuat harganya mungkin lebih murah gitu ya. Lebih cost-nya lebih bisa diturunkan tuh. Nah, jadi setiap suatu senyawa aktif yang mengalami perubahan struktur dapat menyebabkan perubahan aktivitas biologinya. Itu yang dipelajari di hubungan struktur aktivitas atau HSA atau SAR. Nah, ini juga ada yang hubungan kualitatif struktur aktivitas atau HKSA. Ada yang menyebut istilahnya itu juga ya, atau KISAR ya. Qualitative Structure Activity Relationship. Nah, kemudian juga ada istilahnya modifikasi struktur. Nah, tujuannya adalah mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang lebih baik. Nah, variasi dalam struktur akan mempengaruhi aktivitas biologi obat yang ditentukan oleh sifat kimia fisika. Distribusi ke dalam sel jaringan, menembus ke enzim dan reseptor dengan cara bereaksi ke target dan ekskresinya. Contohnya adalah modifikasi struktur untuk merubah masa kerja obat. Apakah masa kerja obatnya diperpanjang atau diperpendek. Contohnya untuk memperpanjang masa kerja obat, maka obat itu dibuat dalam bentuk garamnya ya. Dalam bentuk garam, asam atau senyawa ester dari senyawa obat. Contohnya prokain penisilin. Prokain penisilin ini merupakan senyawa esterifikasi pada steroid ya. Contohnya senyawa obat prokain penisilin ya. Si penisilinnya ini agar masa kerjanya lebih panjang, nah diubah menjadi prokain penisilin. Atau bisa mengesterifikasi senyawa-senyawa steroid ya. Contohnya estrogen, progesteron atau androgen. Atau bisa dengan senyawa ester senyawa antibiotik tertentu, contohnya erythromycin stearat gitu ya. Coba kalian lihat di bungkus-bungkus obat itu dia apakah dalam bentuk apa senyawanya ini tuh. Senyawanya apakah dalam bentuk garamnya kah atau dalam bentuk esternya. Pasti ada tujuan kenapa dibuat dalam bentuk esternya atau dalam bentuk garamnya. Nah, atau kita ingin memperpendek masa kerja obat. Dapat dilakukan dengan mengganti gugus kimia yang stabil dengan gugus yang lebih labil.
Contohnya klorpropamid dengan masa kerjanya 6,3 jam menjadi tolbutamid ya dengan masa kerja 3,3 jam. Ini obat apa? Klorpropamid ini anti itu bukannya? Anti apa? Muntah itu? Coba cari lagi ya, tolbutamid apa? Klorpropamid. Oke, sekian dulu ya untuk hari ini. Jadi saya tidak selesai ya videonya. Masih kurang di teknik analisis kualitatif obat dan masih di ini ya, di hubungan struktur aktivitas antibiotik. Kemungkinan karena saya nggak sempat hari ini, jadi insya Allah minggu depan ya. Jadi minggu depan itu mungkin kita tiga materi. Dan mudah-mudahan juga saya juga diberi kesehatan, diberi kemudahan untuk membuat ini ya, straight matrikulasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar atau melalui Japri juga boleh. Dan ingat kita hari Sabtu itu sudah post-test materi ini saja, materi yang di video ini saja. Untuk lebih untuk kalian yang ingin belajar lebih, kalian coba baca e-booknya ya. E-book nanti saya kirimkan yang kimia farmasi komprehensif. Oke. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di hari Sabtu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.